Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 18 in micro teaching classroom, and my name is Fauzan Andin Tita. Well, the other member of this group is Onitia Erlanda, Utari Dewi Sustanti, Merlis Santika, Ismi Salsa, Rizky Dwi Oktaviani, and Putri Fatmayanti. We are going to be presenting about sistem pembayaran tunai dan non-tunai, which consists of CP, ATP, and the module ledger that we use. It's a tool that we can use to make our teaching more likely to stick to the student after learning their personality from their profile. More of that will be continued by my other group member. First is CP, or as known in Indonesia as capaian pembelajaran. Learning outcomes are learning competencies that students must achieve at the end of each phase of learning. So in this case, the CP in this topic must be that the students must understand the various way to do transaction using cash or not cash. Perkenalkan, nama saya Merlis Santika, NIM 212012. Berikut saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata pelajaran ekonomi kelas 10 pada fase E di semester 2. Berikut capaian pembelajaran secara umum. Pada capaian pembelajaran secara umum di sini, peserta didik dapat mampu memahami kelangkaan sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi. Jadi, peserta didik di sini mampu memahami skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Sekaligus juga peserta didik dapat mampu memahami pola hubungan antar kelangkaan dan biaya peluang. Peserta didik juga dapat mampu memahami konsep keseimbangan pasar serta memahami permodalannya dalam bentuk tabel dan kurva. Selain itu, peserta didik juga dapat mampu memahami konsep sistem pembayaran dan konsep uang sebagai alat pembayaran. Peserta didik juga dapat mampu memahami berbagai bentuk alat pembayaran non-tunai yang berlaku di Indonesia serta memahami penggunaannya. Dan peserta didik di sini juga dapat mampu memahami konsep bank dan industri keuangan non-bank dan memahami berbagai produk yang dihasilkan. Nah, dalam capaian pembelajaran di sini ada capaian pembelajaran secara khusus. Nah, dalam capaian pembelajaran secara khusus di sini dibagi menjadi dua elemen. Yang pertama ada pemahaman konsep dan juga ada keterampilan proses. Dalam capaian pembelajaran secara khusus di sini, materi pokoknya yaitu sistem pembayaran, alat pembayaran, bank, dan IKNP. Alokasi waktu yang digunakan dalam capaian pembelajaran di sini yaitu 2JP kali 17. Nah, dalam capaian pembelajaran secara khusus di sini dibagi menjadi dua elemen tadi. Yang pertama ada elemen pemahaman konsep. Nah, dalam pemahaman konsep di sini, pembelajaran ekonomi itu diawali dengan pemahaman terhadap materi, meliputi definisi dan konsep yang dikaitkan dengan masalah atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Nah, jadi dalam pemahaman konsep di sini, yaitu elemen yang dimana peserta didik itu dapat mampu untuk mendefinisikan dan menafsirkan
dan merumuskan konsep atau teori dengan bahasa mereka sendiri. Jadi, pada elemen di sini itu peserta didik tidak hanya hafal secara verbal, tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Nah, pada elemen yang kedua di sini tentang elemen keterampilan proses. Jadi dalam elemen keterampilan proses di sini yaitu pada hakikatnya di sini peserta didik itu dapat mampu mengelola kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Pada pendekatan keterampilan proses dan hakikatnya yaitu suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Jadi dalam pendekatan keterampilan proses di sini juga dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang dapat mampu mengembangkan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan dasar yang pada prinsipnya telah ada pada diri peserta didik. Jadi elemen-elemen pada keterampilan proses di sini dapat memuat dari beberapa subelemen. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, dan yang keempat mengorganisasikan informasi, yang kelima menarik kesimpulan, yang keenam mengkomunikasikan, dan yang ketujuh yaitu merefleksikan dan merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif. If learning outcomes are the learning competencies that learners must achieve at the end of each learning phase, then the flow of learning objective, otherwise known as alur tujuan pembelajaran or ATP, is a series of learning objectives, also known as tujuan pembelajaran, that are arranged systematically and logically in the learning phase for students to achieve these learning outcomes. Simply put, these are instruction for us teachers so that we can do the learning process in step by step and not lost our way. Saya Rizky Dwi Oktaviani, NIM 212045. Berikut saya akan menyampaikan modul ajar mata pelajaran ekonomi kelas 10 di fase E. Profil pelajar yang digunakan adalah profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatul lil Alamin. Mengembangkan sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, sekaligus juga mengamalkan dan nilai-nilai beragama yang moderat baik sebagai pelajar Indonesia maupun warga dunia yang meliputi berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan, dan kebangsaan, mengambil jalan tengah, berimbang, lurus, dan tegas, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dan dinamis dan inovatif. Berikutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam modul ajar ini dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Salah satunya adalah baca buku teks pembelajaran IPS buku siswa SMA kelas 10 dan bacalah buku teks pelajaran IPS ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10. Berikutnya adalah peta konsep. Nah, selanjutnya adalah proses belajar. Dalam proses belajar ini terdapat pendahuluan. Nah, sebelum mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengamati gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah gambar bentuk uang tunai berbasis kertas, ada alat pembayaran yang berbasis kartu, dan juga alat pembayaran berbasis elektronik.
Nah, selanjutnya adalah beberapa gambar perusahaan yang bergerak di bidang uang yang terdapat di Indonesia. Yang pertama ada Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BPR Jateng, ada Pegadaian, ada Raksadana, ada Koperasi, ada leasing, dan lain sebagainya. Next is teaching modules, which are a number of media, tools, or means, methods, instruction, and guidelines that are systematically and attractively designed. Teaching modules are the implementation of the flow of learning objectives developed from learning outcomes and the learner profile as the target. Saya Putri Fatmayanti, NIM 212038. Di sini saya akan melanjutkan modul ajar tentang ekonomi kelas 10 fase E semester 2 sebagai berikut. Kegiatan inti. Yang pertama ada petunjuk umum UKBM. Petunjuk umum UKBM adalah bacalah link berikut untuk materi bank sentral, alat pembayaran, dan sistem pembayaran. Yang kedua ada buku teks pelajaran atau BTP IPS siswa kelas 10 SMA, dan ada buku teks pelajaran IPS ekonomi untuk kelas 10 SMA atau MA. Dan yang B ada setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berpikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini, baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya, dan seterusnya. Yang kedua ada kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini dibagi menjadi 1 sampai 5. Yang pertama ada bacalah link di bawah ini. Tersebut linknya, dan seterusnya. Lembar aktivitas. Kerjakan tugas secara berkelompok, gunakan berbagai sumber untuk mengerjakan tugas, dan buatlah clipping alat pembayaran tunai atau uang kartal yang berlaku di Indonesia mulai tahun 1972 sampai sekarang. Berikut Bank Indonesia menerbitkan rupiah digital. Bagaimana nasib uang kertas? Di sini ada penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya, kerjakan di buku kerja Anda. Yang pertama ada pernyataan berikut merupakan tugas-tugas bank. Dan ini soal lainnya. Selanjutnya ada kegiatan belajar 6 sampai 8. Yang pertama ada bacalah buku teks pelajaran BTP IPS ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10. Bacalah informasi dari link di bawah ini. Berikut linknya. Dan cara belanja online dengan kartu debit di Tokopedia. Yang pertama ada pergi ke keranjang belanja, check out daftar belanjaan Anda, pilih metode pembayaran kartu kredit, debit atau cicilan. Pada halaman ringkasan pembayaran, masukkan nomor kartu debit Anda, masa berlaku kartu, dan nomor CVV 3 digit untuk dibalik kartu. Yang selanjutnya ada lalu pilih opsi bayar penuh dan selanjutnya. Dan seterusnya ini. Disebutkan nomor CVV tidak disimpan dan tetap akan diminta saat proses transaksi akan dilakukan. Berikut ini gambar ilustrasi cara menggunakan kartu debit untuk belanja online bisa dilakukan di sejumlah e-commerce. Dan di sini ada juga artikel CNN Indonesia cara praktis menggunakan kartu debit untuk belanja online. Selengkapnya bisa dicek di link ini. Dan cara menggunakan kartu debit untuk belanja online bisa dilakukan di sejumlah e-commerce. Yang pertama ada
pergi ke keranjang belanja, dan seterusnya. Kemudian ini soal seterusnya, ada beberapa soal ini. Selanjutnya ada soal pilihan ganda. Yang pertama ada berikut ini yang termasuk merupakan instrumen dalam sistem bayaran paper based, yaitu berikut seterusnya soalnya. Selanjutnya ada kegiatan belajar 9-12. Perhatikan gambar berikut belum memulai pembelajaran. Di sini ada gambar beberapa bank, ada Bank Indonesia, Bank Mandiri, dan BPR Jawa Tengah. Apa tugas dan wewenang dari lembaga keuangan di atas? Apa jenis produk dan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat? Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini. Ini ada bacalah buku teks pelajaran IPS Ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10. Yang kedua, ada pertanyaan sebagai berikut. Contoh pertanyaan pertama yaitu kegiatan ekonomi memerlukan dukungan lembaga keuangan, salah satunya perbankan. Dan analisislah pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 dan tujuan pendirian perbankan di Indonesia. Berikut lanjutan soalnya. Di sini ada lembar aktivitas menganalisis bank, petunjuk kerja. Yang pertama ada kerjakan tugas secara berkelompok dan lain sebagainya. Di sini di tugas sendiri ada buatlah perbandingan antara bank sentral dan bank umum BPR dan temukan perbedaan tugas dan fungsi dari bank sentral, bank umum, dan bank BPR tersebut. Kemudian analisislah mana yang paling menguntungkan antara bank umum dan bank BPR tersebut. Selanjutnya ada soal pilihan ganda. Yang pertama, contohnya di Indonesia lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berikut lanjutan soalnya. Dan selanjutnya kegiatan belajar 13-17. Ini ada, perhatikan gambar berikut sebelum mulai pembelajaran. Ada penggadaian atau koperasi, reksadana, dan pasar modal atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di sini ada apa fungsi dan peran industri keuangan non-bank di atas. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini. Di sini kita bisa melihat tentang gambar di atas itu di buku teks pelajaran ekonomi untuk SMA atau MA kelas 10. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Contoh salah satunya ada apakah yang dimaksud asuransi, dan seterusnya ini soalnya. Dan ada lembar aktivitas mengenal vintage atau petunjuk kerja sebagai berikut. Di sini juga ada soal tentang pilihan ganda. Berikut contoh soalnya, perhatikan kegiatan IKNB atau industri keuangan non-bank di bawah ini. Dan seterusnya. Sini lanjutannya ada penutup. Bagaimana Anda sekarang? Setelah Anda belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1-17, berikut diberikan tabel untuk mengukur diri Anda terhadap materi yang sudah dipelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut. Perkenalkan, nama saya Utari Dwi Sutanti. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Jombang. Saya akan menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran untuk tingkat SMA atau MA.
Untuk pembagian atau pemetaan materi jenjang di SMA maupun di MA sendiri terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Di sini untuk fase E sendiri untuk kelas 10. Di semester 1 akan diajarkan mulai dari konsep ilmu ekonomi, kelangkaan sumber daya, sistem ekonomi, keseimbangan pasar. Di semester 2 ada materi tentang sistem dan alat pembayaran non-tunai dan tunai, dan bank dan industri keuangan non-bank. Untuk fase F sendiri di jenjang SMA dan madrasah aliyah ada kelas 11 dan kelas 12, yaitu di materi kelas 11 sendiri ada di semester 1 tentang badan usaha, kemudian akuntansi keuangan dasar, di semester 2 ada pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan indeks harga dan inflasi. Kemudian di kelas 12 sendiri akan ada materi tentang teori uang, pasar uang, dan ekonomi digital di semester 1, kebijakan moneter dan fiskal, perpajakan juga di semester 1. Di semester 2 akan ada tentang ekonomi internasional. Kita lanjutkan alur tujuan pembelajaran. Di sini menerangkan mulai dari nama sekolah, mata pelajaran, dan fase. Kami mengambil di fase E untuk kelas 10 untuk materi khususnya tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai. Elemen yang ingin dicapai di sini tentang pemahaman konsep sendiri, capaian pembelajarannya diharapkan pada akhir fase E ini, peserta didik sudah mampu memahami tentang kelangkaan sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi. Peserta didik juga mampu memahami tentang skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, peserta didik mampu menentukan skala prioritas dalam menjalani hidupnya. Kemudian di sini peserta didik juga mampu memahami pola hubungan antara kelangkaan dengan biaya peluang. Kelangkaan untuk barang yang dibutuhkan dan biaya peluang harus memilih barang yang mempunyai nilai ekonomis yang terbaik. Kemudian peserta didik juga mampu memahami sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Di sini capaian pembelajarannya, peserta didik juga mampu memahami konsep keseimbangan pasar serta memahami permodelannya dalam berbagai bentuk tabel maupun kurva. Peserta didik di sini juga diharapkan mampu memahami tentang konsep pembayaran sistem pembayaran dan mampu memahami tentang konsep uang sebagai alat pembayaran. Fokus di kelompok kami, yaitu kelompok 18, adalah tentang pembelajaran sistem pembayaran dan memahami konsep uang sebagai alat pembayaran non-tunai maupun tunai yang berlaku di Indonesia, dan memahami penggunaannya. Kemudian di capaian pembelajaran di fase F ini, peserta didik juga mampu memahami konsep bank dan industri keuangan non-bank dan memahami berbagai produk yang dihasilkan guna mendukung tercapainya keterampilan literasi keuangan. Elemen selanjutnya adalah keterampilan proses. Pada akhir fase E ini, peserta didik mampu melakukan kegiatan penelitian sederhana dengan menggunakan teknik maupun metode yang sesuai untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengorganisasikan informasi, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian mengenai berbagai fenomena ekonomi berdasarkan konsep-konsep ekonomi yang sudah dipelajari sebelumnya. Keterampilan di sini, peserta didik juga diharapkan mampu untuk merefleksikan dan merencanakan proyek lanjutan secara kolaboratif dengan sesama peserta didik yang lainnya.
Kemudian diharapkan di sini peserta didik juga mampu mencari dan menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dengan atau terkait dengan konten ilmu ekonomi, keseimbangan pasar, serta bank dan industri keuangan non-bank lainnya. Karena sumber pembelajarannya sendiri bisa diambil dari banyak hal, bisa melalui buku, surat kabar, maupun dari sumber elektronik lainnya, seperti dari YouTube maupun dari link berita online. Kemudian keterampilan proses yang diharapkan yang dicapai dari fase E ini, peserta didik juga mampu menyusun skala prioritas kebutuhan sesuai dengan kondisi di lingkungan sekitarnya. Karena apa? Karena lingkungan peserta didik pastinya dalam kondisi yang bermacam-macam atau berbeda-beda. Jadi antara peserta didik satu dengan yang lainnya mempunyai kebutuhan yang berbeda dan diharapkan peserta didik mampu menyusun skala prioritas sesuai dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Selanjutnya, peserta didik juga mampu mengolah dan menyimpulkan berdasarkan data hasil pengamatan ataupun wawancara tentang terbentuknya keseimbangan pasar. Peserta didik di sini mampu menyimpulkan hubungan antara sistem pembayaran dengan alat pembayaran yang menjadi fokus materi kami di kelompok 18. Selanjutnya, peserta didik juga mampu membuat pola hubungan antara OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga jasa keuangan lainnya, serta mampu menyimpulkan tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Untuk selanjutnya, bisa kita lihat di semester 1 tadi, kompetensi yang dituju adalah memahami. Kemudian ada hasil telaah capaian pembelajaran atau CP. Kemudian ada TP atau tujuan pembelajaran. Kemudian ada alur tujuan pembelajaran yang saya jelaskan. Kemudian ada materi, asesmen, alokasi waktu yang digunakan, serta sumber pembelajaran. Mulai dari awal di semester 1, karena saya dan kelompok 18 mengambil fokus untuk materi sistem pembayaran dan alat pembayaran. Jadi di sini hasil telaah capaian pembelajaran itu adalah penjelasan tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kemudian interpretasinya di sini mampu memaknai tentang penggunaan alat pembayaran. Kemudian tujuan pembelajarannya sendiri, siswa diharapkan mampu melakukan kegiatan secara sederhana dengan menggunakan teknik atau metode yang sesuai untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, ataupun mengorganisasikan informasi, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian dengan berbagai macam fenomena ekonomi. Alur tujuan pembelajaran sendiri di sini siswa diharapkan mampu untuk memahami tentang alat pembayaran maupun sistem pembayaran. Kemudian konsep materinya adalah tentang alat pembayaran tunai maupun non-tunai. Slide selanjutnya di sini adalah tentang materi selanjutnya, yaitu tentang kelangkaan sumber daya alam, sistem ekonomi, keseimbangan harga, dan sistem pembayaran. Saya ulangi kembali, di awal memahami, kemudian ada CP, kemudian ada TP, tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep sistem pembayaran dan memahami konsep uang sebagai alat pembayaran. Kemudian TP-nya juga adalah menyimpulkan dan menghubungkan antara sistem pembayaran dengan alat pembayaran.
ATP-nya atau alur tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama adalah mendeskripsikan sistem pembayaran dan uang sebagai alat pembayaran berdasarkan transaksi yang telah terjadi. Memahami macam-macam alat pembayaran mulai dari alat pembayaran tunai dan non-tunai serta berbagai macam jenis-jenisnya. Kemudian peserta didik di sini juga dapat membuat penelitian sederhana tentang pemahaman masyarakat tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran yang berlaku di Indonesia. Jadi melakukan penelitian bisa dilakukan terhadap kelas yang lain ataupun terhadap masyarakat di sekitar. Materinya sendiri itu adalah tentang sistem dan alat pembayaran. Mulai dari pengertian tentang sistem pembayaran, kemudian peran bank sentral dalam sistem pembayaran, komponen sistem pembayaran, sejarah, fungsi, jenis, syarat uang, dan alat pembayaran atau uang itu sendiri. Kemudian tugas yang diberikan asesmennya berupa tugas tertulis maupun bisa menggunakan tes lisan. Untuk durasi waktunya sendiri adalah 10 JP atau 10 jam kali 45 menit per jamnya. Sekian, terima kasih penjelasan untuk alur tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onitia Erlanda dengan NIM 21 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Sistem pembayaran, apa yang kalian ketahui tentang sistem pembayaran? Tentunya, sistem pembayaran itu adalah suatu perangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, contohnya jual beli. Selanjutnya, sistem pembayaran tunai dan non-tunai itu memiliki media yang digunakan untuk memindahkan nilai uang tersebut itu sangat beragam. Contohnya apa? Contohnya, kita biasanya menggunakan alat yang paling sederhana hingga sistem yang kompleks. Contohnya uang kartal, uang kertas, uang logam yang biasa kita gunakan, ataupun uang digital. Contohnya seperti M-Banking, ShopeePay, Dana, seperti yang kita ketahui dan gunakan setiap harinya. Untuk uang sendiri di Indonesia, itu sudah ada yang mengatur dan menjaga sistem kelancaran pembayarannya. Siapa yang mengatur? Yang mengatur itu adalah Bank Indonesia. Dan itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Selanjutnya adalah pembayaran tunai. Pembayaran tunai itu biasanya disebut dengan uang kartal atau uang kertas dan logam. Uang itu dikeluarkan oleh bank sentral dan sudah dijamin oleh negara. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui itu uang asli atau palsu? Biasanya itu sudah diverifikasi menggunakan visual, di mana pihak penerima uang itu bisa ngecek, bisa diraba, bisa diterawang untuk keasliannya. Kemudian selanjutnya, pada transaksi dengan uang tunai itu pembeli membayar sejumlah uang, menerima barang, lalu menerima kembalian bila ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang sistem pembayaran non-tunai. Halo anak-anak semuanya, bagaimana? Apakah masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Untuk bab langsung saja di bab yang selanjutnya, yaitu pembayaran non-tunai.
Pasti anak-anak sudah terbayangkan ya bagaimana pembayaran non tunai itu, yang pastinya pembayaran yang tidak melakukan menggunakan fisik tunai secara langsung. Tapi pembayaran kali ini dialihkan ke alat-alat elektronik sebagai pembayaran. Pastinya anak-anak sudah terbayangkan bagaimana dan apa saja yang macam-macam pembayaran non tunai yang sudah kalian ketahui ini. Pastinya anak-anak semuanya sudah pernah melakukan pembelanjaan yang pastinya ada di pembelanjaan, seperti contohnya di Shopee atau aplikasi-aplikasi pembelanjaan elektronik yang lainnya. Mereka pasti akan ada tempat untuk pembayaran elektroniknya, seperti yang ada di Shopee. Ibu ambil contoh di Shopee itu kan pasti untuk melakukan pembayaran, Shopee menyediakan beberapa alamat-alamat untuk pembayaran pembelanjaan kalian. Betul? Pastinya di sini sudah banyak yang pernah melakukan pembelanjaan yang pastinya melakukan pembayaran non tunai pasti. Tetapi di online shop itu menyediakan dua cara pembayaran pastinya. Yang non tunai, baik yang non tunai juga bisa COD ya. Nah, langsung saja, instrumen pembayaran tidak lagi menggunakan uang dalam bentuk fisik. Kita juga pernah melakukan atau kita juga pernah menjumpai kegiatan transaksi seperti di Indomaret contohnya. Kita sesaat melakukan pembelanjaan, kita mempunyai kartu ATM yang sudah ada aplikasinya di HP, jadi kita tidak juga repot-repot untuk membawa kartu ATM. Cukup di scan aja, itu kan pasti nanti ada total pembelanjaannya, jadi tinggal klik dan tidak ada uang kembalian apabila membutuhkan. Instrumen ini berbasis kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, berbasis kertas, cek, giro, nota debit, maupun berbasis uang elektronik. Verifikasi dilakukan dengan elektronik dengan menggunakan mesin yang membaca chip elektronik di kartu, kemudian mesin ini melakukan koneksi. Jadi kita mempunyai alat elektronik pembayaran nih. Mesin chip elektronik di kartu, kemudian koneksi dengan bank yang mengeluarkan kartu transaksi. Semisal kalian di sini beberapa sudah mempunyai kartu ATM nih, salah satu bank, kalian akan melakukan pembayaran, dan saat melakukan pembayaran pasti akan terkoneksi dengan bank kalian yang kalian punya, dan itu akan muncul berapa nominal yang dikeluarkan saat pembelanjaan tersebut. Pembeli menunjukkan kartu transaksi bila kartu berupa kartu debit atau e-money, maka saldo kartu akan dikurangi. Jadi kita sebagai pembeli menunjukkan kartu transaksi. Bila kartu berupa kartu debit, ketika kita sebagai pembeli menunjukkan kartu debitnya, maka saldo otomatis akan terkurang sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan oleh pembeli. Sedangkan bila kartu berupa kredit, maka akan ditambahkan tagihan ke rekening pembeli. Tidak ada kembalian pada transaksi non tunai. Nah, ini contoh-contoh manfaat ketika kita melakukan pembayaran non tunai melalui alat elektronik tersebut. Tidak ada kembalian. Ketika kita melakukan pembayaran non tunai, kita kan langsung di aplikasi itu sesuai dengan harga nominal yang diinginkan. Jadi antara pembeli dan penjual tidak akan memberikan uang kembalian. Dan ini
sangat baik, cukup baik untuk menghindari tindak kriminalitas. Menghindari tindak kriminalitas ini bisa diartikan sebagai aman, bukti aman. Orang lain tidak ada yang mengerti bahwa berapa jumlah yang kita keluarkan. Bisa disimpulkan tidak jadi pusat sasaran orang gitu ya, yang akan bertindak jelek, yang akan mempunyai niat yang buruk. Nah, demikian itu materi pembayaran non tunai. Lanjut ya, kita di penugasan. Ibu ingin tahu nih, sampai seberapa pahamnya anak-anak terkait bab yang kita bahas sekarang, yaitu menentukan alat pembayaran yang termasuk alat pembayaran tunai atau non tunai. Di sini Ibu ada beberapa media yang akan Ibu tunjukkan. Ini yang ada beberapa yang harus ditebak. Ini yang mengartikan pembayaran non tunai atau tunai. Yang pertama, contoh ini. Mungkin semua sudah tahu ya, ini pembayaran apa. Ini termasuk pembayaran apa, non tunai atau tunai? Betul, ini pembayaran non tunai, yaitu kartu ATM. Kartu ATM ini bisa dilakukan sebagai transaksi pembayaran non tunai bagi anak-anak yang sudah mempunyai ya, atau tidak punya orang tua. Jadi kita kan tinggal mengambil di kartu ATM, atau beberapa pihak bank sekarang sudah mempunyai m-banking di HP-nya, jadi kita tinggal scan aja. Nah, ini termasuk pembayaran non tunai. Yang kedua, pastinya semua sudah tahu ya, ini aplikasi yang sudah umum, hampir semua sudah mengetahuinya, yaitu ini pembayaran elektronik non tunai, di mana tempat pembelanjaan yang melakukan pembayaran elektronik non tunai. Yang ketiga, ini dana. Dana ini juga termasuk pembayaran non tunai. Untuk yang ini pembayaran tunai. Jadi pembayaran non tunai kan sudah umum pastinya, udah tahu semua, ini sebuah fisik tunai yang dilakukan saat pembayaran tunai. Mungkin Ibu harap semua sudah paham terkait bab yang dijelaskan hari ini. Untuk kesimpulan materi hari ini, jadi di Indonesia ada 2 macam pembayaran, yaitu pembayaran non tunai dan pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal, uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran secara langsung, dan pastinya membutuhkan kembalian apabila diperlukan. Sedangkan pembayaran sistem non tunai berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek biljet giro, nota debit maupun uang elektronik. Uang elektronik yang sudah Ibu berikan contohnya tadi ya. Demikian kesimpulan pada bab hari ini. Semoga anak-anak mudah memahami apa yang sudah dijelaskan beserta contoh-contoh yang sudah Ibu bawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.